Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai rekayasa perangkat lunak, yaitu bagian proses model. Model yang akan kita bahas pada kali ini adalah V-model. Jadi V-model ini merupakan sebuah extension dari waterfall model. Ini terkait dengan model waterfall di mana setiap tahap mengikuti penyelesaian tahap sebelumnya, jadi sekuensial ya. Berisi fase yang sama dengan model waterfall, tetapi ada tambahan pada bagian desain dan testing. Tambahan fase testing, desain itu untuk menghubungkan dengan fase konstruksi terkait. Jadi lebih terperinci lagi, lebih detail lagi kebutuhan yang akan kita planning atau rencanakannya. Nah, urutannya itu yang pertama itu dia turun ke bawah, kemudian naik ke atas prosesnya. Jadi berbentuk seperti huruf V ya. Langkah pertama pada bagian metode model V-model ini adalah business case, yaitu dia merencanakan atau planning apa yang akan kita buat, software apa, perangkat lunak apa yang akan kita buat pada proyek ini. Kemudian setelah business case-nya disepakati, kemudian kita melakukan analisa requirement-nya. Sama seperti yang kita lakukan pada metodologi waterfall, model waterfallnya. Nah, kemudian di sini ada 3, spesifikasi desain, sistem desain, dan sistem spesifikasi, sistem desain, dan komponen desain itu di waterfall dijadikan satu menjadi desain saja. Baru kemudian terakhir itu adalah implementasi. Nah, setelah implementasi kita akan melakukan testing. Yang pertama itu komponen testing, kemudian interface testing, kemudian sistem testing. Jadi 3 ini itu dapat dikaitkan dengan yang di sebelah kiri ya. Setelah sistem testing, baru kita melakukan acceptance testing dengan user. Kemudian terakhir adalah release testing ya. Apakah lingkungan development dan production itu kita sesuaikan? Apakah softwarenya itu bisa berjalan di lingkungan production atau tidak, itu kita lakukan di release testing ya. Jadi testing dan yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri ini berkaitan satu sama lain testingnya. Jadi sudah terlihat jelas komponen testing ini itu melakukan testing terhadap arsitekturnya ya. Karena tadi di slide sebelumnya itu fase yang sudah dijabarkan atau di breakdown tadi itu terkait dengan arsitektur yang sedang dibuat ya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu business case. Business case itu apa saja yang kita lakukan, yaitu langkah pertamanya adalah model. Langkah pertama dalam model melakukan pemeriksaan alasan bisnis terkaitnya. Jadi ini untuk membangun produk perangkat lunak itu kenapa harus dibuat seperti ini gitu. Nah, ini biasanya dibuat oleh para stakeholder atau pemangku keputusan. Output dari fase business case ini biasanya dibuat oleh para stakeholder. Outputnya seperti apa, baru kita delivery ke tahap selanjutnya, yaitu requirement-nya. Jadi secara garis besar dari business case itu menguraikan manfaat bisnis yang
antisipasi dari membuat sistem baru atau melakukan update ya, atau perubahan pada sistem yang sudah ada. Nah, garis besar dari bisnis scan juga bisa dilakukan dengan untuk menguraikan biaya yang diharapkan untuk mengembangkan atau menggunakan sistem ini. Tahap selanjutnya itu requirement. Tahapan ini sama dengan tahapan waterfall. Jadi mengumpulkan persyaratan atau kebutuhan untuk produk perangkat lunak yang sedang kita siapkan. Tujuan utamanya adalah mencapai pemahaman yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan untuk perangkat lunak oleh perangkat lunak baru kita. Kemudian selanjutnya yaitu bagian desain. Desainnya itu sekarang kita dibagi menjadi 3, sistem specification, system design, dan komponen design. Itu adalah fase-fase yang lebih fokus detail dari model waterfall, dari desain di waterfall model. Memungkinkan kita untuk melakukan perincian proses pengujian yang lebih teratur dan hierarkis. Jadi setiap fase menentukan desain yang lebih rinci. Pola desainnya itu top down dari umum ke khusus, yang tercermin dalam pola pengujian bottom up dari khusus ke umum. Jadi desainnya itu dari umum ke khusus, testingnya itu dari khusus ke umum. Kemudian selanjutnya yaitu implementation. Tahap ini adalah merupakan inti dari model metodologi proses ini. Jadi fase ini memiliki fungsi yang sama dengan implementasi. Implementasi model waterfall merupakan inti dari seluruh proses. Kita sebenarnya membangun hal yang kita rencanakan untuk dibangun pada awalnya. Intinya sih kita melakukan coding di bagian ini sih. Kemudian kita melakukan testing. Yang pertama, testing yang akan kita lakukan ketika kita menggunakan V model adalah komponen testing atau biasa disebut dengan unit testing. Jadi setiap unit itu ditesting oleh si software engineer-nya atau si programmer-nya. Jadi programmer seharusnya melakukan pengujian unit pada kode yang mereka saat mereka menulisnya. Kemudian selanjutnya itu interface testing. Jadi ini memverifikasi bahwa komponen bekerja dengan benar satu sama lain. Jadi dia bisa berkomunikasi antara unit tadi atau antar komponen tadi. Tidak terfokus pada apa yang dilakukan komponen, tetapi bagaimana cara mereka berkomunikasi satu sama lain. Kemudian selanjutnya adalah sistemnya yang ditesting. Jadi sistemnya ini adalah suatu keseluruhan dari komponen-komponen tadi dan interface-interface tadi. Kita testing secara utuh satu software. Untuk memeriksa apakah sistem ini sudah memberikan fitur yang diperlukan atau tidak. Jadi secara garis besar itu sistem testing ini bisa diperlakukan sebagai satu komponen besar. Selanjutnya itu acceptance testing UAT ya biasanya. Ini kita melakukannya bersama dengan user. Jadi mirip dengan pengujian sistem di mana keseluruhan sistem diperiksa. Nah, perbedaannya adalah fokusnya ke siapa. Kalau misalkan sistem testing itu fokusnya ke sistem, sekarang acceptance testing itu memeriksa. Nah, ini. Kita telah membuat produk yang diminta oleh para stakeholder ya. User bukan pengembang harus melakukan pengujian acceptance test. Jadi ini testing yang dilakukan oleh selain developer ya.
Selanjutnya yang terakhir yaitu release testing. Itu dilakukan di tempat sistem ini yang digunakan oleh customer atau oleh end usernya. Nah, release testing adalah tentang melihat apakah sistem baru ini atau yang sudah kita update ini akan berfungsi pada lingkungan bisnis yang sebenarnya. Tes ini biasa dilakukan oleh end user atau pengguna akhir yang sebenarnya dalam bisnis. Jadi yang benar-benar dipakai di production. Oke, itu adalah slide terakhir dari slide V model ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.